warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari yang sangat berbahagia ini dalam rangka mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, seperti biasanya sebelum proses pembelajaran kita mulai diawali dengan berdoa agar aktivitas pembelajaran kita pada hari ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kau usah sakit, Putri Hasmida sakit. Oh, kenapa sakit? Ya. Memang ada suratnya? Ada dari tamu tua. Oh, betul. Ya. Nanti Bapak absen. Nah, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa? Tentang objek formal. Tentang Objek material dan objek formal. objek material dan Objek formal. sangat luar biasa sekali. Apa dulu untuk kawan kita? Nah, ada yang masih ingat apa itu objek material? Apa itu objek material? Siapa yang masih ingat? Materi yang ada di bumi. Jadi objek material itu adalah materi yang ada di bumi. Betul sekali, sangat luar biasa sekali. Terima kasih anak bapak yang sudah menjawabnya. Jadi objek material itu adalah salah satu objek berkaitan dengan material-material yang terdapat di bumi. Oke, mungkin bapak tidak lagi kita mengulangi lagi materi tentang ini minggu yang lalu, tapi kita cuma membahas sedikit. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ini Bapak share ya pada kelas kita ini tidak ada jaringan listrik, jadi Bapak tidak bisa Bapak pakai fokus, tapi materinya Bapak share ke HP ya. Silakan dibuka. Sudah Bapak kirim? Sudah dikirimkan? Sudah. Silakan dibuka. Nah, ini sebagai pertanyaan pematik, pertanyaan untuk bangkit semangat kita ya. Jadi waktu kalian dari rumah ke sekolah itu apa yang kalian jumpai? Jadi dari rumah kalian sampai ke sekolah, apa yang kalian jumpai di jalan? Sawah, apa namanya? Kawan, sawah, apa lagi? Sapi, apa lagi? Gunung. Nah, jadi salah satu misalnya gunung. Gunung itu salah satu pandangan alam yang kalian temukan, pandangan alam yang kita jumpai juga itu adalah salah satu hal yang berkaitan materi yang kita pelajari. Ya. Jadi gunung itu adalah salah satu fenomena alam yang disebut dengan topografi. Ini adalah sebagai pemantik saja. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ruang lingkup geografi. Nah, dulu objek geografi. Apa kaitannya antara ruang lingkup geografi dengan objek ilmu geografi? Nah, coba dibuka di materi yang Bapak ini. Ruang lingkup geografi. Coba dibuka. Nah, di ruang lingkup ya nih, ruang lingkup geografi. Nah, dulu kan objek geografi. Ya. Nah, kalau objek geografi itu yang pertama sekali objek material terbagi daripada 5, ya kan? Ya. Nah, objek material itu terbagi daripada 5. Yang pertama sekali apa dulu? Atmosfer. Nah, atmosfer itu adalah salah satu sumber daripada cahaya atau sinar matahari. Nah, fungsinya sumber
matahari untuk manusia dan tumbuhan, salah satu untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang geografi ataupun ruang lingkup geografi. Yang pertama sekali geografi fisik. Nah, apa itu geografi fisik? Geografi fisik itu terbagi ke dalam 5. Yang pertama geologi, yang kedua geomorfologi, yang ketiga meteorologi, klimatologi, hidrografi, oceanografi, astronomi dan geografi matematika. Yang kedua geografi sosial. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi pada minggu sebelumnya, kalau geografi sosial itu kan yang pertama sekali ekonomi, penduduk, dan juga pedesaan, perkotaan, dan geografi pertanian. Aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat itu berkaitan dengan geografi ekonomi. Nah, tumbuhan yang hidup di atas permukaan bumi ini sangat erat kaitannya dengan sinar matahari. Karena tumbuhan yang kita tanam itu memerlukan fotosintesa. Itulah salah satu keterkaitan antara ruang lingkup geografi dengan objek ilmu geografi. Itu adalah salah satu. Yang kedua, air. Air juga salah satu objek material, juga ada kaitannya dengan geografi fisik, ya kan? Mengapa demikian? Karena di geografi fisik ini ada juga hidrografi, ada juga oceanografi. Itu bedanya apa? Kalau oceanografi khusus mempelajari tentang air laut. Ya. Jadi ruang lingkup geografi itu terbagi ke dalam apa? 4 apa 3? 3. Ini materi yang kita pelajari pada hari ini. 3 ya. Yang pertama Geografi fisik. Ya. Nah, yang termasuk ke dalam geografi fisik apa saja? Geologi, geomorfologi, meteorologi, hidrometeorologi, geografi, hidrometeorika. Oh iya, terima kasih ya, sangat luar biasa sekali. Aku dulu. Ya, jadi geografi fisik itu adalah salah satu geologi. Nah, siapa yang sudah pernah mempelajari atau yang sudah mengetahui apa itu geologi? Hah? Apa itu geologi? Siapa yang tahu? Apa itu geologi? Boleh. Apa itu geologi? Oke. Apa itu geologi? Iya, ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi. Nah, bumi ini terbagi ke dalam berapa lapisan? Hah? 7 lah, kan kita sering mendengar bahwasanya bumi ini terbagi ke dalam 7 lapisan. Nah, geologi inilah yang mempelajari tentang lapisan-lapisan permukaan bumi. Salah satunya lapisan batuan, ya kan? Nah, yang kedua geomorfologi. Apa itu geomorfologi? Apa itu geomorfologi? Hah? Apa geomorfologi? Iya, benar sekali. Apa dulu? Nah, geomorfologi itu adalah salah satu cabang daripada ilmu geografi yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi. Nah, tadi kan ada yang menjawab bahwasanya di jalan tadi saya menjumpai gunung. Gunung itu adalah salah satu bentuk permukaan bumi yang disebut dengan geomorfologi. Selanjutnya meteorologi. Apa itu meteorologi? Ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam seperti fenomena atmosfer. Ya. Jadi meteorologi itu salah satu ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Salah satu fenomena atmosfer, ya kan? Kalau klimatologi? Klimatologi itu yang disebut dengan iklim. Hari ini sangat cerah sekali pagi ini. Nanti sorenya sudah mendung.
sudah hujan. Nah, itulah yang disebut dengan klimatologi. Ya, klimatologi ini. Iklim dan cuaca. Selanjutnya hidrografi. Kalau hidrografi ini menyangkut tentang air laut. Air lah. Dan tidak cuma air laut, termasuk telaga darat. Itu hidrografi namanya. Jadi hidrografi itu adalah air yang terdapat di permukaan bumi. Dia lebih cenderung ke air daratan. Kalau air laut khusus dia yaitu oceanografi ya. Selanjutnya ada lagi astronomi. Astronomi, siapa yang tahu apa itu astronomi? Apa itu astronomi? Astronomi ilmu yang mempelajari tentang garis bintang dan garis bumi. Nah, Indonesia terletak pada sebelah derajat lintang utara. Sebelah derajat lintang utara sampai 191 jauh di timur ya. Selanjutnya ada lagi geografi matematika. Ini berkaitan dengan hitung-hitungan ya. Berkaitan dengan hitung-hitungan. Oke, kita lanjut. Geografi sosial. Yang kedua, geografi sosial ini juga termasuk ke dalam ruang lingkup geografi. Yang pertama sekali ekonomi. Mengapa ekonomi itu termasuk ke dalam geografi sosial? Siapa yang bisa jawab? Mengapa geografi ekonomi termasuk ke dalam geografi sosial? Siapa yang bisa jawab? Karena dalam sosial kita butuh ekonomi. Ya, hapus dulu, sangat luar biasa sekali. Jadi geografi sosial itu, mengapa geografi ekonomi itu termasuk dalam geografi sosial? Karena ekonomi ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan penduduk. Berkaitan dengan penduduk, maka dia termasuk ke dalam geografi sosial, ya kan? Yang kedua geografi penduduk. Memang ekonomi itu berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan ekonomi ataupun untuk mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya geografi pedesaan dan perkotaan. Ini nanti di kelas 3 kita lebih dalam lagi mempelajari tentang geografi desa dan kota ya. Intinya dalam hal ini apa keterkaitan antara desa dan kota. Selanjutnya geografi pertanian. Berarti kalau pertanian berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat pribadi ataupun perusahaan-perusahaan yang ada berkaitan dengan pertanian. Karena pertanian itu umum ya. Nanti ada lagi perkebunan, ada lagi persawahan, kan beda lagi. Ya kan? Ada lagi kelautan, itu juga perikanan bagian pertanian, ya kan? Nah, ini semua termasuk ke dalam geografi sosial. Selanjutnya ada lagi geografi regional. Ini merupakan penggabungan ya, satu atau penggabungan dari geografi fisik dan geografi sosial ya. Jadi digabungkan dari dua tadi. Selanjutnya lahirlah geografi regional. Apa itu geografi regional? Salah satu atau pengembangan dari geografi fisik dan geografi sosial dalam kehidupan wilayah. Ya. Nah, geografi regional ini berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah. Intinya setiap wilayah itu mempunyai karakteristik yang berbeda tidak sama. Salah satu dibahas lagi punya tomat, kita tidak ada tomat. Nah, jadi regional itu karakteristik suatu wilayah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, benar sekali. Geografi matematika. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana contoh geografi matematika? Kalian kan kalau di dalam geografi memang ada juga hitung-hitungan ya. Jadi yang dikatakan geografi matematika itu salah satu cabang ilmu geografi juga masuk dalam geografi matematika. Bagaimana disebut? Ya, geografi itu adanya mempelajari tentang penduduk. Nah, apa yang dipelajari tentang penduduk? Dari karakteristik penduduk sampai dengan jumlah daripada penduduk. Penduduk ini dia sifatnya ada dua.
alami dan mortalitas dan mortabilitas. Apa bedanya? Kematian dan kelahiran. Nah, selisihnya antara kematian dan kelahiran itulah yang disebut dengan penduduk alami. Bagaimana contohnya? Dalam satu desa jumlah penduduk 350 orang. Dalam satu tahun meninggal 50 orang. Lahir 30 orang. Berarti yang dikatakan penduduk alami berapa? 30 kan? Mengapa 30? Misalnya seperti ini. Dalam satu desa jumlah penduduknya 350. Nah, lahir dalam tahun tersebut, dalam tahun 2014 misalnya 50 orang lahir, meninggal 20, boleh juga. Berarti yang dikatakan penduduk alami 30. Mengapa? Karena kematian dikurangi dengan kelahiran. Itulah yang dikatakan penduduk alami. Itulah salah satu hal yang dikatakan geografi mati. Dan bukan cuma itu, masih banyak lagi. Ya. Berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan angka-angka. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan membagikan atau bukan membagikan, memang sudah ada di tugasnya di materi ini, menjawab tentang soal quiz. Tapi sebelumnya coba dipahami dulu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba kau diam kali, kenapa? Hah? Kenapa diam kali? Ada yang paham? Ada yang paham? Silakan ditanya. Ya, silakan ditanya. Hari ini kita mempelajari tentang apa? Tentang ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi itu terbagi menjadi 3: geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Itu ketiga-tiganya itu beda yang kita pelajari, ya. Nah, jadi harapan Bapak sekurang-kurangnya kalian bisa memahami dasar-dasar daripada apa itu geografi sosial dan apa itu geografi regional dan geografi satu lagi fisik. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak langsung kita ke tugasnya. Tulisnya. Ya, jadi sekarang kita lanjut tentang kuis ya. Jadi dijawab. Yang pertama sekali kuisnya cuma 3 ya, cuma 3. Dijawab. Setelah dijawab nanti dikumpulkan minggu selanjutnya. Kalau nggak hari ini mungkin tidak sempat lagi ya. Minggu selanjutnya Bapak bagikan kembali, kita bahas bersama. Oke ya. Yang pertama apa? Mengapa fenomena pada lapisan atmosfer selalu mengalami perubahan? Ini sudah kita pernah bahas. Yang kedua, mengapa fenomena atmosfer dan atmosfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas daripada pertanian? Yang ketiga, mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Nah, prinsip ini mungkin kita baru sedikit mempelajari, tapi tidak masalah. Di sini ada materi. Oke, selamat mengerjakannya, dan mengerjakan tidak boleh bekerja dengan sendirinya. Tunjukkan jati diri kalian, ya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan punya sendiri. Kita tidak mengukur kalian itu dari segi ini, tapi dari segi keinginan kalian dalam melakukan atau membuat tugas, ya.
Karena kita nggak ada kata nggak bisa, cuma itu bisa, tapi cuma beda aja. Dan ini Bapak Kasab ini sangat mudah sekali, karena ini berkaitan dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Ya, selamat mengerjakan. Bapaan? Maksudnya? Entah lah. Ya dia bapaknya. Kau pakai Kan soalnya ada di. Ya, soalnya coba. Coba. Wah. Ya, ini tak, ya boleh. Kan ini salah. Soalnya ada di materi yang Bapak share di grup ya. Soalnya ada di materi Bapak share. Bapak belajar buku apa kan? Boleh. Boleh. Di buku catatan tuh. Boleh. Di.
Nanti bagi yang sudah dijawab, membaca apa yang dia buat dan juga mengapa dia bahwasanya yang dia buat itu apa namanya alasannya, ya, alasannya silakan berikan alasannya, tidak masalah sekalipun memang kadang-kadang semua itu benar, tidak ada yang salah. Tapi yang penting kalian apa yang kalian buat itu kalian berikan argumentasinya mengapa menurut kalian itu bahwasanya itu benar. Nah, di bangku juga boleh. Sudah selesai? Sudah. Oke. Bapak ini ya, apa namanya? Bapak tanya. Api Nadim. Sudah selesai Api Nadim? Sudah habis? Aisyah. Aisyah sudah habis? Belum sudah. Pak masih lama ya? Masih banyak belum habis ya? Ya udah, Bapak tunggu ya, kenalin ya. Aisyah, 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 Aisyah.
Ya, Bapak lanjut terus di ini ya. Kita tahu dulu. Absida Dewi belum selesai? Belum ya? Belum. Aisyah? Belum ya? Alfi? Sudah selesai? Belum enggak? Amanda kayak Unisa? Sudah selesai? Oke. Jadi tadi kan ada soalnya yang pertama apa Amanda? Mengapa fenomena pada lapisan troposfer selalu mengalami perubahan? Ya, mengapa pada fenomena antroposfera selalu terjadi perubahan? Nah, menurut Amanda apa itu fenomena antroposfer? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi antroposfer adalah adaptasi manusia. Selain alam, hidup manusia juga nggak bisa dipisahkan dari perubahan. Nah, benar. Apa dulu untuk Amanda? Tapi apa itu lapisan antroposfer? Antroposfer adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Iya, sangat benar sekali, luar biasa sekali ya. Jadi lapisan antroposfer itu adalah lapisan kehidupan daripada manusia dan juga lapisan makhluk hidup lainnya yang tempat melakukan aktivitas makhluk hidup. Nah, mengapa terjadi perubahan daripada lapisan antroposfer? Itu disebabkan oleh aktivitas penduduk yang tidak melestarikan lingkungan. Disinilah kita butuh model pembelajaran berdiferensiasi seperti keinginan atau yaitu negara kita. Apa itu berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan juga salah satu tindakan positif yang kalian lakukan setiap hari. Salah satu apa? Pembuangan sampah pada tempatnya. Itu kan salah satu menjaga lingkungan agar tidak terjadi limbah atau pencemaran daripada lingkungan akibat sampah. Itulah yang dikatakan positif. Dan juga ada hal lain, salah satu tidak menerbang hutan, ya, itu juga salah satu hal menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali Amanda. Nah, selanjutnya apa lagi? Mengapa fenomena antroposfer dapat dipengaruhi terhadap aktivitas pertanian? Nah, apa alasannya? Karena antroposfer juga dibutuhkan di pertanian, khususnya untuk memecah sawah. Ya, antroposfer itu adalah salah satu seperti yang kita tadi lapisan aktivitas pertanian. Oke, soal nomor 2-nya apa? Tiga apa? Mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Ya, prinsip geografi itu memang sudah perlu kita pelajari sekali. Tapi prinsip geografi itu ada apa? Salah satu prinsip interaksi. Apa itu prinsip interaksi? Prinsip yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Interaksi itu apakah cuma makhluk hidup? Tumbuhan juga melakukan interaksi. Jadi di dalam melakukan interaksi untuk saling melengkapi. Kita mengapa butuh interaksi? Untuk saling melengkapi. Disitulah butuhnya berkolaborasi, bekerja sama. Oke, terima kasih Amanda yang sudah menjawab, sangat luar biasa sekali.
Selanjutnya Cut Anissa. Hadir. Apa sudah dijawab? Sudah. Kalau sudah, kalau di apa namanya diberikan alasannya. Mengapa fenomena pada lapisan antroposfer selalu mengalami perubahan? Karena adanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Oke, jadi luar biasa sekali. Apa dulu untuk Cut Anissa? Jadi lapisan antroposfer itu mengapa terjadi perubahan? Karena disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya. Karena manusia ini salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang dapat mengubah segala sesuatu hal yang ada di lapisan antroposfer. Karena punya akal lebih dibandingkan makhluk yang lain. Yang nomor berapa lagi? 2. Mengapa fenomena antroposfer dan atmosfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian? Ya. Karena berhubungan dengan manusia dan lingkungan. Ya, jadi berkaitan dengan aktivitas pertanian ya. Itu berkaitan dengan manusia dan lingkungan. Jadi aktivitas pertanian itu kan dilakukan di atas lingkungan. Itu aktivitas salah satu hal yang dilakukan oleh manusia. Ya, benar sekali. Yang terakhir, Mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Prinsip geografi perlu dipelajari untuk mengetahui bagaimana fenomena-fenomena suatu wilayah dan keadaan penduduk. nah, nanti kita akan lebih dalam lagi. Benar, prinsip geografi itu adalah salah satu prinsip tentang berkaitan dengan penduduk ataupun berkaitan dengan wilayah. Tapi pada dasarnya prinsip geografi itu ada 5. Salah satu prinsip penduduk juga boleh, dan juga adanya prinsip interaksi, adanya prinsip aglomerasi, dan masih banyak lagi prinsipnya yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam yang dipelajari setiap prinsip geografi. Oke, cukup, terima kasih ya. Nanti dipelajari kembali ya. Minggu depan mungkin kita akan mempelajari lagi tentang mempelajari lebih dalam lagi tentang prinsip-prinsip di pada ilmu geografi. Selanjutnya Cut Maria Alfa. Oke, coba di ini. Belum habis. Cut Silva Naswa. Oke, coba di ini. Mengapa fenomena pada lapisan antroposfer selalu mengalami perubahan? Jawabannya karena salah satu faktor utama yang mempengaruhi antroposfer adalah adaptasi manusia. Selain alam, kehidupan manusia juga tidak bisa dipisahkan dari perubahan. Perubahan bisa mencakup berbagai hal seperti perubahan lingkungan sosial, perubahan lingkungan sosiologis, dan perubahan lingkungan fisik. Oke, benar. Apa dulu untuk kawan kita? Selanjutnya apalagi yang keduanya? Mengapa fenomena antroposfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian? Karena aktivitas manusia secara langsung mempengaruhi dan membentuk lingkungan di sekitarnya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi antroposfer itu adalah salah satu lapisan lingkungan yang dapat berpengaruh tentang aktivitas manusia ya. Cut Silva Naswa ya. Ya. Selanjutnya Fajar Munawir. Oh yang ketiga ya. Satu lagi ya. Maaf. Mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Karena prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis berbagai fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, geosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam satu wilayah. Oke. Jadi apa namanya? Prinsip geografi itu perlu dipelajari karena berkaitan dengan fenomena suatu wilayah. Oke. Fajar Munawir. Fatin Naira. Oke. Fatin Naira. Mengapa fenomena pada lapisan antroposfer selalu mengalami perubahan? Karena dengan terjadinya kejadian dan tindakan manusia atau tindakan alam yang dapat berupa kehidupan manusia. Kedua, mengapa fenomena antroposfer dan atmosfer
Karena aktivitas pertanian berhubungan dengan manusia dan cuaca alam, maka dari itu antroposfer dan atmosfer sangat berpengaruh dengan aktivitas pertanian. Nomor 3, mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Prinsip geografi perlu dipelajari untuk mengetahui bagaimana fenomena suatu wilayah dan keadaan penduduk. Oke, coba dijelaskan satu persatu. Itu kan sudah dibaca ketiganya ya. Ya. Nah, diberikan contoh yang soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 kamu buat tadi apa misalnya anak buat? Selanjutnya contohnya. Nah, mengapa itu kamu buat begitu? Contohnya misalnya yang nomor 1 kan fenomena tentang lapisan antroposfer. Ya. Contohnya misalnya ada peristiwa banjir. Dengan kejadian banjir merusak banyak rumah-rumah warga. Jadi dengan merusaknya rumah warga, mungkin kehidupan warga ekonominya menurun. Nomor 2. Nomor 2, aktivitas pertanian kan memerlukan antroposfer dan atmosfer. Antroposfer itu kan manusia. Jadi dalam pertanian misalnya menanam padi, itu kan manusia. Dan pertanian itu kan membutuhkan cuaca, contohnya cahaya matahari. Maka dari itu aktivitas pertanian berpengaruh dengan antroposfer dan atmosfer. Ya, luar biasa sekali. Ini adalah penjelasan yang luar biasa sekali ya. Pati daerah ya. Pati daerah nanti pelajari kembali tentang prinsip-prinsip geografi. Selanjutnya indria farena. Kausa. Itu bukan konsep gimana? Selanjutnya Lia Puspita. Alhamdulillah Pak. juga. Maulidi. Muhammad Abdal. Munawara. Munawara Pak. Ratingnya. Ya, betul. Jadi apa itu tadi punya pendapatnya apa yang baca? Enggak. Nah, berikutnya atmosfer itu selalu mengalami perubahan, ya. Nah, nanti ini dipelajari kembali di rumah ya, agar anda lebih paham apa itu fenomena geospasial dan apa itu fenomena atmosfer dan juga apa itu prinsip-prinsip geografi ya, sangat luar biasa sekali. Oke, Bapak lanjut. Ini ya, ini saya. Nah, Mutia Eriza. Oke, silakan. Fenomena pada waktu antroposfer selalu mengalami perubahan karena adanya peristiwa-peristiwa alam yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sekitar, seperti perubahan meteorologi, geologi, dan sosial. Oke, nomor duanya. Mengapa fenomena atmosfer dan atmosfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian? Karena aktivitas pertanian berkaitan dengan manusia
Nah, coba dijelaskan satu. Pertama, fenomena pada lapisan atmosfer selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena adanya perubahan di lingkungan seperti bencana alam dan sebagainya. Kemudian nomor 2 itu tentang mengapa fenomena atmosfer dan atmosfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas pertanian. Karena aktivitas pertanian terjadi dan berpengaruh terhadap atmosfer dan atmosfer. Kemudian mengapa seperti itu dilakukan? Karena dengan mempelajari prinsip-prinsip geografi bisa memperjelas, menguatkan dan juga menganalisis apa saja fenomena yang terjadi di alam. Oke, terima kasih ya anak. Luar biasa sekali. Tadi siapa? Dia Anissa ya. Terima kasih. Selanjutnya kemudian saya juga. Muhajir. Sudah pindah kelas. Oh iya, benar. Dia Novi Miranda. Novi Miranda. Belum kan? Sudah. Mungkin Hamida. Iya. Oke. Udah. Putri Olianda. Belum. Rahman Ibrahim. Rahman Ihan ini ya. Ada. Cinta. Lama kali. Risma. Belum. Belum enggak. Kapan siapnya nih yang belum siap? Ya lagi pisau hari ini. Nanti. Nah, kadang-kadang bapak kan maksudnya Pak Pisah. Jadi bapak habiskan waktu dia belum siap dibuat terus. Ini kalau yang nggak siap kan dibuat kapan siapnya? Sarah Ansari. Sarah Asri. Lagi dua. Siti Ansar Yanti. Udah. Udah. Fenomena pada lapisan karena perakiraan membaca terbuka dalam bidang pertanian berkaitan dengan mata tanah dan curah hujan mempengaruhi ketersediaan air yang bermanfaat untuk penanaman tersebut. Nomor 3, mengapa prinsip-prinsip geografi perlu dipelajari? Prinsip geografi perlu dipelajari karena dapat membantu kita untuk memahami karakteristik dan kaitan fenomena tersebut berpermasalahan lainnya. Ya, saya bisa punya ini. Coba dijelaskan kembali. Bapak bapak. Fenomena pada lapisan berkaitan dengan perubahan atmosfer seperti perubahan yang disebabkan oleh angin, udara, cahaya matahari dan lain-lain. Satu lagi. Perubahan karena biologis terjadi akibat pemanasan global dan perubahan sosial dan menyebabkan menurunnya modal Ada yang sudah siap? ya. Belum. Ini bapak tunggu ya. Kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Oke? Bapak.
Oh, video. Ya, Bapak. HP-nya Bapak ambil dulu. Ada WhatsApp nggak? Nggak, Bapak mau ambil videonya. Pindahin ke laptop. Chargernya model besar kan? Yang tadi. Ya. Maksudnya? Benar kan kalau yang tadi ya soalnya apa? Jangan atmosfer ya. Nah, iya, kamu pahami dulu apa itu fenomena atmosfer dan atmosfer. Ya, apa itu atmosfer? Apa itu atmosfer? Setelah kamu pahami itu, dengan sendirinya kamu dapat mengetahui apa pengaruhnya terhadap kehidupan daripada manusia. Ya. Udah Pak ulang ya, mungkin ada yang sudah. Ambil dari ini. Udah ya. Nah, coba di Pak ini. Oke. Coba dijelaskan apa itu fenomena atmosfer. Apa itu fenomena atmosfer? Nhà bây giờ là ngôi sao ở bên trải lòng sinh là lửa Ya. không phải mưa trà không phải là Lo nanti ya.
sekali. Ya betul kawan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Walaupun dia diam, tapi alhamdulillah banyak bisa juga ya. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Enca, gimana? Coba di ini Enca. Ada apa pakai? dan sosial. Berdua, nah, saya apa? Oh. Nah, itu rekomendasi ya, itu aja. Berarti intinya fenomena kelompok itu adalah salah satu fenomena berkaitan dengan aktivitas manusia. Ingat ya? Oke, terima kasih ya. Dibelajar kembali ya di rumah ya, agar lebih paham. Selanjutnya Alfi. Alfi, yang mana Alfi? Ya, silakan dibaca Alfi ya. Kok lama sekali? Hah? Nggak dibuat ya? Ya nggak dibuat ya? Kalau nggak dibuat kayak mana? Hah? Yang mana? Coba dibaca apa yang sudah dibuat. Dibaca aja apa yang sudah dibuat. Dibaca. Hah? Kenapa? Memang nggak dibuat sama sekali? Kenapa nggak dibuat? Hah? Nggak tahu apa-apa? Kan sudah Bapak tanya apa yang belum paham. Bapak kasih ini materinya, pengayaannya. Ya? Apa seperti itu? Nggak boleh seperti itu kan, capek-capek ke sekolah tapi tugasnya nggak dibuat. Oke, coba dinonton. Bapak kasih kesempatan nonton. 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 Coba nonton. Kita materi. Oke, coba. Besarkan soalnya. Tahu apa ini? Nanti Bapak tanya ya, apa yang kamu nonton? Bentar lagi ya. Bapak tanya ya, dipahami apa yang kamu nonton? Jangan sekedar nonton. Oke. Coba dibaca. Ya, saya dibaca yang tadi ya. Dinonton ya. Jadi Bapak tanya, apa yang kamu nonton? Coba dibaca. Ya boleh. Mengapa fenomena pada lapisan kelompok selalu mengalami penyebab? Yang mengaruhi menyebabkan adaptasi manusia selain ada kehidupan mereka juga menyebabkan tingkatan bagi perubahan. Perubahan itu menjadi berbagai hal seperti perubahan sosial, Kegiatan kok ini Pak? biologis dan perubahan kognitif. Aku ini Pak.
seperti dibilang Pak Bupati pada programnya urbanisasi dan perluasan kota kota dapat mengakibatkan hilangnya lahan pertanian yang subur karena diubah menjadi perbukitan atau infrastruktur. Ya, jadi intinya antropologi itu nak ilmu yang mempelajari tentang manusia berkaitan dengan alam, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang kecil Bapak kasih tahu, tapi intinya hal ini kalian harus belajar materi-materi yang berkaitan dengan ini agar lebih paham, ya. Selanjutnya nih siapa? Hah? Rahat. Amanda ke Hunisa sudah ya? Siapa lagi nih? Rahmat ya. Rahmat ya. Coba dibaca, nah. Mengapa fenomena pada masyarakat karena adanya perubahan institusi, ideologi dan sosial perubahan membuat Oke, salah satu contohnya apa? Bertahan hidup. Manusia untuk bertahan hidup melakukan aktivitas bertanian. Ya benar sekali. Ya, jadi bisa dari kembali semuanya. Oke, ini coba dibaca. Ya. Tadi kan masih sangat sedikit sekali pembahasannya mengenai ini, tapi harapan Bapak dan keinginan kami bersama semua dipelajari kembali ya, agar lebih paham. Nanti setelah dipelajari, mana yang kurang paham, kita diskusi bersama ya. Nanti sudah ada waktu minggu ini, mungkin minggu depan bisa mau apa yang mau ya? Oke, coba dibaca. Yang pertama ya, ini pelajari kembali ya, pelajari kembali di rumahnya. Sudah sampai ini bro? Oke.
namanya? Putri mau? Lanjut. Lagi judulnya. Mengapa fenomena antropospor dapat berpengaruh terhadap secara langsung mempengaruhi yang membentuk lingkungan sekitar perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Mengapa prinsip-prinsip geografi harus dipelajari? Karena prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, mengurai, dan menganalisis berbagai fenomena seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Oke, tadi ada disebut tentang migrasi ya. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan atau penyebaran penduduk. Oke, benar sekali, luar biasa. Ini kan belum pernah yang jawab. Aku dulu ini sangat luar biasa sekali. Karena tadi belum ada yang menyebutkan tentang transmigrasi. Transmigrasi itu perpindahan dari penduduk dari suatu tempat yang sudah sangat padat sekali dipindah ke daerah yang memang masih punya tempat yang luas. Salah satu di daerah kita dulu pernah terjadi transmigrasi, yaitu penduduk orang Jawa datang ke daerah kita. Bahkan sampai sekarang ini nggak pulang lagi. Salah satu mungkin Bu Novi juga salah satu aslinya dan dulu neneknya dasarnya aslinya penduduk transmigrasi. Itulah namanya transmigrasi ya. Oke. Siapa? Ini. Siapa namanya? Lut. Lupa ya. Oke, coba di sini. yang mempengaruhi secara kelahiran, fertilitas, pemandian, mortalitas, pemindahan, mobilitas, Oke, berarti ada dua ya, yang mempengaruhinya mortalitas dan mortabilitas. Jadi kematian dan kelahiran. Dalam geografi itu dia beda bahasanya, mortalitas dan mortabilitas. Jadi itulah salah satu faktor yang mempengaruhi daripada jumlah daripada penduduk. Nanti dipelajari kembali materi yang berkaitan dengan ini, nanti gimana yang paham pelajari kembali. Apa lagi yang belum? Seperti peninjauan. Saya jemput lah nak. Apa namanya? Kau udah bila coba. Ya, terima kasih ya. Nanti kita cari kembali di rumah ya. Masih ada? Oke. Silakan. Membutuhkan pertanian seperti membeli sawah dan menanam. Mengapa karena prinsip-prinsip membantu kita untuk memahami karakteristik dan berkaitan dengan Ini harus dipelajari kembali agar lebih paham tentang materi tentang warna ilmu geografi. Oke, gimana, Bang?
lanjutkan. Fenomena pada lukisan menyebabkan kompositor selalu mengalami karena kompositor selalu mengalami perubahan maka fenomena antarposfer dan atmosfer dapat berpengaruh terhadap aktivitas matahari karena atmosfer membentuk kita untuk memahami karakteristik dan berkaitan fenomena. Kita lanjut kembali nah ya. Masih ini karena kita waktunya sudah habis ya. Jadi pada hari ini kalian telah mempelajari tentang uang itu daripada ilmu geografi. Nah, apa yang sudah kalian pahami pada hari ini? Tentang fenomena atmosfer dan Ya, itu adalah materi kita hari ini tentang fenomena atmosfer. Apakah materinya ada yang sulit untuk dipahami? Sebenarnya tidak sulit, yang penting kita maunya dulu, karena itu berkaitan dengan aktivitas ataupun memang setiap hari ya, setiap hari kita melakukan aktivitas yaitu pada lapisan antropos. Nah, jadi model pembelajaran yang kita gunakan yaitu problem bahasa learning. Mengapa demikian? Karena ini menyangkut tentang permasalahan yang terjadi akibat daripada fenomena antroposfer. Mungkin minggu depan kita akan melakukan asesmen kelompok ataupun membuat semacam kelompok untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian ataupun bagaimana ingin kalian belajar tentang materi-materi yang berkaitan dengan pertama sekali materi tentang ini agar Bapak bisa melakukan pemetaan ya. Salah satu tadi contohnya kawan kita dia tidak bisa membaca tapi harus menonton, berarti nggak masalah, yang penting bisa dipahami. Bapak rasa tujuan kita sama ke sini, tujuannya untuk belajar. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya, Bapak absen dulu. Afrida Dewi, Aisyah, Alfi, Ahmad Khairuna Nisa, ya. Selanjutnya Cut Adisa, Cut Maria Ulfa, Cut Sipa Naswa, Fajra Munawir, Fatih, Indria Farina, Kausa, sakit ya. Lia Husnita, Maulidi hadir. Muhammad Abdal, Munawara hadir ya. Mutia Alida, Mutia Muhajir nggak ada lagi ya. Novi Miranda, Putri Hamida sakit, ada surat ya.
Oh ya. Putri Maulianda, Hadir. Rahmat Idhani, Hikma, Hadir. Rosmita, Hadir. Sarah Sari, Sarah Asia, hadir. Siti Ansarianti, oke. Dahwina, ada yang belum dipanggil? Sudah. Nah, sebelum Bapak akhiri konsep pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi